Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation, HUHA, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudaraku, ayat firman Tuhan di atas mengindikasikan bahwa betapa sulitnya manusia untuk menguasai nafsunya sendiri. Itulah sebabnya di sana dikatakan bahwa orang yang bisa menguasai dirinya sendiri adalah orang yang hebat, lebih hebat dari seorang pahlawan yang merebut kota. Itu artinya peperangan terberat dalam hidup ini bukan saat menghadapi musuh, melainkan menghadapi diri kita sendiri dengan nafsu-nafsunya yang senantiasa menuntut untuk dipenuhi. Karena beratnya melawan hawa nafsu diri kita sendiri, tak heran ada begitu banyak orang-orang yang dicatat oleh Alkitab berjatuhan begitu rupa. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang ternama, termasyhur, bahkan hebat di dalam bidang mereka masing-masing. Sebut saja Raja Daud misalnya. Siapa yang tidak mengenal pria yang hebat ini? Orang Israel menyebut Daud sebagai pahlawan yang gagah perkasa, yang telah mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Ia juga disebut sebagai raja yang luar biasa karena berhasil menyatukan seluruh suku-suku yang ada di Israel. Namun citra dirinya yang luar biasa itu menjadi rusak karena ketidakmampuannya dalam menguasai nafsunya terhadap Batseba. Hanya karena api asmara sesaat, Daud akhirnya jatuh ke dalam jurang dosa yang begitu dalam. Daud yang selama ini menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan kecemaran, sekarang tiba-tiba dia jatuh ke dalam dosa perzinahan dan bahkan pembunuhan berencana yang begitu kejam dan jahat. Semua itu terjadi karena ketidakmampuan Daud di dalam menguasai dirinya sendiri. Tokoh yang lain yang juga mengalami kekalahan dalam hal menguasai diri adalah Simson. Alkitab mencatat bahwa Simson adalah seorang pria yang memiliki kekuatan yang luar biasa lebih dari siapapun. Bukan hanya itu, Alkitab juga mencatat dia adalah seorang nazir Allah. Dengan kata lain, dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipilih Allah secara langsung. Namun lihatlah fakta kehidupan seorang Simson. Ia takluk dan bertekuk lutut oleh kerlingan mata seorang perempuan sorek yang bernama Delila. Bahkan sebelum itu, Simson juga kerap kali jatuh ke dalam pelukan wanita-wanita lain yang menyebabkan dirinya hidup dalam kecemaran. Alkitab kemudian mencatat akhir hidup Simson yang mengerikan. Semua itu terjadi karena ketidakmampuan dia di dalam menguasai nafsunya sendiri dan godaan-godaan yang datang kepadanya. Demikian ada begitu banyak tokoh-tokoh yang lain yang mengalami nasib yang sama seperti Daud dan Simson. Ingatlah saudaraku bahwa nafsu adalah hamba yang baik, tetapi ia adalah tuan yang jahat bagi kita yang mau mengikutinya. Sebab faktanya, sejarah sepertinya terus berulang betapa ada begitu banyak orang yang jatuh ke dalam jebakan yang sama, yaitu jatuh ke dalam pesona uang dan harta, jatuh karena lilitan api asmara, dan jatuh karena tergoda ambisi dan keinginan-keinginan duniawi. Semua itu terjadi karena ketidakmampuan kita dalam menguasai atau menaklukkan keinginan daging kita, keinginan mata kita, serta keangkuhan hidup yang tidak pernah mengenal kata puas. Tak heran karena hal itu, saudaraku, sejarah mencatat begitu banyak korban berjatuhan
akibat ketidakmampuan diri kita dalam mengendalikan diri dan nafsu duniawi kita. Oleh sebab itu, saudaraku, harus selalu diingat bahwa nafsu bukanlah kendaraan yang baik bagi kita yang ingin mencapai hidup maksimal di dalam Tuhan. Sebaliknya, justru karena kita mengikuti keinginan-keinginan duniawi kita, nafsu-nafsu kita, maka kita akan terjerembab di dalam berbagai kehancuran dan ujungnya kita bisa menjadi binasa. Karena itu, hati-hatilah dengan diri Anda sendiri dan kuasailah dirimu sendiri. Karena itu, saudaraku, belajar dari Amsal 16 ayat 32 itu, ada beberapa poin penting yang perlu kita renungkan. Yang pertama, perbaikilah kelemahan-kelemahan kita dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan hidup kita. Ingatlah, tidak ada orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi orang berhasil dalam hidupnya. Yang kedua, sadarilah bahwa nafsu bukanlah tuan yang baik untuk kita andalkan. Yang ketiga, latihlah diri Anda sedemikian rupa supaya kita mampu mengendalikan emosi kita, mengendalikan nafsu-nafsu kita, dan mengendalikan diri kita sedemikian rupa supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, saudaraku, kita dapat menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang dapat diandalkan, dan senantiasa berhasil dalam segala hal yang kita kerjakan. Mari mulailah dari sekarang dan jadilah sukses. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk senantiasa mengendalikan diri kami sedemikian rupa agar kami boleh menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan, namun Roh Kudus tolonglah kami agar kami dimampukan untuk mengendalikan diri kami dan tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan, supaya melaluinya kami dapat memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.